dan gangguan musuh yang ingin mencapik-capik persatuan dan kesatuan bangsa. Berani, benar, dan berakhir. Mentaati seluruh ketentuan peraturan dan undang-undang, dan kalau itu dilanggar, sanksinya di antaranya dapat diberhentikan. Depannya lagi apabila itu seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Imam Besar Habib Rizik Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana. Kami merasa malu dengan sikap Habib Rizik Syihab pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad yang tidak menyejukkan umat, namun justru memanas-manasi ucapan kotor hadapan umat. Padahal Nabi Muhammad selalu memberikan teladan. Terpapar ya COVID, kita tunggu, namun sampai sekarang kita belum mendapatkan surat rekomendasi atau surat penyampaian dari gugus COVID itu sendiri atau mungkin rumah sakit setempat di mana yang bersangkutan diperiksa, kita belum menerimanya. Namun apabila memang tidak datang, ya ini hanya sebatas klarifikasi. Kita bisa menunda klarifikasi tersebut apabila yang bersangkutan sudah sehat. Demikian. Kita kerjasama sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota. Di pihak kepolisian juga membantu kita. Dishub itu ada kalimat mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan. Ini arahan, karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta. Gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu, malam Ahad, kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Gubernur dapat diberhentikan bahwa dengan dipanggilnya Gubernur DKI diperiksa 10 jam bahwa dia akan jadi sebagai tersangka, itu Gubernur bisa diberhentikan. Bahkan Gubernur datang semacam menyambut ya kedatangan di hari pertama Saudara Rizik Syihab datang. Kemudian Gubernur tahu bahwa akan dilanjutkan dengan resepsi atau perkawinan putri dari Saudara Habib Rizik, yang akan dilanjutkan lagi dengan peringatan Maulid Nabi. Tahu bahwa pemerintahan ini tidak terlalu suka dengan Gubernur Anies Baswedan gitu ya. Dan ini agak aneh juga undangan klarifikasi seperti sekarang ini kemudian ada BAP-nya gitu ya. Ini kan mau mempermalukan namanya. Misalnya terkait dengan pilkada di Jawa Tengah, di tempat-tempat lain, dan hanya merupakan satu himbauan. Tetapi kepada Gubernur Anies Baswedan diperlakukan lain. Ini adalah sebuah sikap yang diskriminatif menurut saya. Mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan karena ketidaksukaannya kepada yang bersangkutan. Itu menurut saya tidak bagus. Namun di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Mohon untuk tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini, tidak kemudian dikotori oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Kami di sini di Pangdam Jaya beserta staf dan seluruh anggota siap mendukung pemerintah masa ini di luar perkiraan kita gitu. Sebenarnya undangan resmi hanya tidak sampai 30 orang. Kita protokol kesehatan. Kita lakukan uji swab lurah dari Petamburan positif ya atau reaktif yang sekarang sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Kramat Jati di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.
kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini masih PSBB, masih berlangsung, bahkan diperpanjang PSBB masa transisi. Tindak lanjut penyidik dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan atas diselenggarakannya acara resepsi pernikahan putri dari HRS, tindak pidana pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Gendruwo, para pengikut-pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Rizik Gendruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan padahal dia minoritas. Dia mulai kau pertama kafir.
kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya ingin sampaikan bahwa PNI adalah bentengnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dengan profesionalisme kalian, maka kalian harus siap untuk diterjunkan dalam rangka melawan musuh yang mencabik-cabik benteng persatuan dan kesatuan bangsa. Mari! Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizik Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab oleh Pemprov DKI Jakarta bukan dimaksudkan sebagai pelanggaran hukum pidana, melainkan sebagai denda administratif yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, memperjelas tidak adanya perbuatan pidana terhadap Gubernur DKI Jakarta, Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan pihak-pihak lainnya tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana. Pertama, apa yang terjadi memang kita tidak pernah menduga sama sekali, termasuk jumlah masa ketika penjemputan Imam Besar. Kita tidak pernah menduga sebegitu luar biasanya antusias umat ingin melepaskan kerinduannya, kangennya dengan ulamanya, dengan habibnya, dengan imamnya, sehingga tanpa undangan dari kami,
gerakan hati, mereka spontan berbondong-bondong ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menyebut imam besar. Nah, ditambah pula Pak Menko Polhukam mengizinkan, silakan jemput Habib Rizik, yang penting aman, tertib. Ini yang menambah juga kan begitu. Nah, sehingga ketika hari H-nya kita melihat luar biasa, umat berkumpul penuh sukacita, penuh histeris, penuh kesedihan juga melepas itu menyebut beliau. Ini di luar dugaan kita semua. Iya, kita dari pusat nggak pernah menduga sebesar itu. Nggak ada ajakan. Beliau menyampaikan beliau akan pulang dengan pesawat Saudi jam 9 sampai ke bandara jam 10. Mana ajakannya? Gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah yang mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Sebelum pelaksanaan, panitia pelaksana menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan protokol COVID, sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota, ya, kemudian mendapat surat balasan, dan kita kerjasama. Bukti di lapangannya, melaksanakan kewajiban Pemprov DKI untuk menerapkan protokol COVID. Karena ini punya kewajiban. Karena kan kita menutup jalan. Kalau menutup jalan itu, pasti kita minta izin terhadap Departemen Dishub. Itu ada kalimat mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan dari wali kota, ya, bisa diperlihatkan. Yang isi suratnya itu memang memberikan arahan kepada kita untuk menjaga protokol COVID-19, ya, protokol kesehatan. Itu arahan dari wali kota kepada panitia. Nah, atas dasar arahan itu makanya sebelum hari H-nya kita mempersiapkan segalanya. Termasuk kita membagi-bagikan masker, kemudian menyiapkan cuci tangan, kemudian menyemprotkan disinfektan di berbagai tempat. Ini arahan. Karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan arahan kepada panitia. Nah, atas arahan ini makanya panitia menyiapkan segalanya. Dari pihak kepolisian juga membantu kita membagi-bagikan masker juga. Kemudian dari relawan-relawan juga. Terbukti dari puluhan ribu yang hadir, kan yang tertangkap cuma 30 orang. Artinya panitia sudah kerja maksimal. Tinggal satu memang, jaga jarak. Itu memang kita akui, kita tidak bisa melaksanakan itu karena membludaknya umat yang di luar dugaan kami. Ketika kita dianggap melakukan sebuah kesalahan, kemudian Satpol PP DKI Jakarta memberikan denda, memang faktanya memang kita ketika itu, di luar kemampuan kami tidak bisa jaga jarak. Sehingga kami mengakui taat hukum, ya kami bayar denda itu. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Artinya kita mengedepankan keselamatan rakyat sebagaimana pemerintah dalam hal ini Presiden sudah mengeluarkan Inpres 6 tahun 2020 yang intinya antara lain memerintahkan kepada gubernur termasuk dan tidak terkecuali gubernur DKI Jakarta. Yang tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan disiplin dan penegakan hukum yang berkaitan dengan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, sebagai tindak lanjut dari Inpres ini, selanjutnya Pemda DKI sudah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 79 tahun 2020. Nah, berkaitan dengan dua ketentuan itu yang berkaitan dengan keselamatan rakyat, ya, telah terjadi yang kita sama-sama lihat ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang terjadi di Petamburan, kan itu persoalannya. Jadi kita jangan bias, ya. Nah, masyarakat Jakarta melihat ada semacam pembiaran atau ada satu kebijakan gubernur yang merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di mana letak diskriminasi? Masyarakat melihat ketika ada pelanggar yang lain, gubernur melakukan bersama aparat penegak hukum lain membubarkan dan sebagainya. Bahkan gubernur datang semacam menyambut, ya, kedatangan di hari pertama saudara Rizik Syihab datang. Kemudian gubernur tahu bahwa akan dilanjutkan dengan
resepsi atau perkawinan putri dari Saudara Habib Rizik yang akan dilanjutkan lagi dengan peringatan Maulid Nabi yang tidak dapat dipastikan akan menjamin mengikuti protokol kesehatan, bahwa bisa jaga jarak di antara sekian puluh ribu orang, ya, atau tidak sekian ribu orang dan sebagainya. Ya. Nah, kalau saya kaitkan dengan apa yang saya sebutkan tadi, melakukan pembiaran atau membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, kemudian meresahkan kelompok masyarakat dan sebagainya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perbuatan melakukan pembiaran atau membuat kebijakan yang meresahkan, merugikan, diskriminatif, ya, itu adalah salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintah daerah, ya, Undang-Undang 23 Nomor 24 tahun 2014. Gubernur dapat diberhentikan. Gubernur. Jadi saya tidak bicara dari segi pidana sekarang, ya. Saya melihat dari sikap kebijakan yang diambil oleh gubernur, perbuatan yang melanggar undang-undang tentang pemerintah daerah. Ya. Okay. Di dalam ketentuan pasal 76 disebutkan apabila gubernur atau kepala daerah, apakah itu gubernur, wali kota atau bupati, ya, membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu gubernur bisa diberhentikan. Gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil, undangan pasti tulisannya, nggak mungkin itu dipanggil, ya, panggilan nggak boleh, dan tidak pro justisia, itu jangan salah, ya. Itu dalam kaitannya dengan adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, mungkin nantinya dari hasil lidik ini akan ditingkatkan ke penyidikan dengan diterbitkan sprindik, surat perintah penyidikan. Ketika sudah ada sprindik, baru dibuatkanlah surat SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan ke jaksa. Nah, di situ nanti meskipun sudah taraf penyidikan, belum ditentukan siapa tersangkanya. Apakah itu Saudara Rizik Syihab atau siapa, atau Anies Baswedan. Jadi kita jangan langsung mengatakan bahwa dengan dipanggilnya Gubernur DKI diperiksa 10 jam, bahwa dia akan jadikan sebagai tersangka, itu yang salah. Makanya saya berbicara tidak menyoroti dari sisi pidananya sekarang. Bahwa nanti akan mengarah ke sana, itu soal lain. Terlalu dini ketika menyalahkan polisi. Kenapa polisi kok manggil ini? Loh, namanya juga masih lidik kok. Tahu bahwa pemerintahan ini tidak terlalu suka dengan Gubernur Anies Baswedan gitu ya. Sejak awal di dalam penerapan misalnya ketika itu PSBB mau karantina pada bulan Maret, April itu terjadi tarik-menarik gitu. Bahkan justru kita harus menyalahkan pemerintah pusat di dalam kelambanan menangani persoalan pandemi COVID ini. Pemerintah DKI justru yang paling tanggap, yang paling siap untuk melakukan satu tindakan yang disebut kemudian sebagai PSBB itu, kemudian PSBB transisi. Nah, jadi pemerintah pusat ketika itu justru bermain-main, ada yang menyebut nasi kucing, bahkan Presiden mengatakan berterima kasih kepada Menteri Kesehatan, corona tidak masuk Indonesia, Menteri Kesehatan mengatakan tidak perlu pakai masker. Itu apa namanya semua itu? Itu kan namanya main-main atau dagelan gitu ya. Pemerintah Provinsi DKI yang menurut saya paling serius di dalam hal itu untuk menerapkan pencegahan. Kalau kemudian sekarang dikatakan pembiaran yang mana? Justru ada upaya untuk memberikan sanksi, himbauan. Coba lihat itu pilkada di Jawa Tengah. Kenapa Pak Ganjar juga tidak dipanggil? Kenapa Pak Ridwan Kamil juga tidak dipanggil? Atau gubernur-gubernur lain tidak dipanggil? Ini kan namanya diskriminasi hukum. Dan rakyat kita itu sangat cerdas, cukup cerdas. Dan polisi kan kemarin mengatakan sangat tidak tepat ya. Dan kalau ini dipaksakan, menurut saya ini adalah kesewenang-wenangan, abuse of power. Tidak punya payung hukumnya, tidak punya dasarnya, kemudian memperlakukan seperti ini. Dan ini agak aneh juga undangan klarifikasi seperti sekarang ini kemudian ada BAP-nya gitu ya. Ini kan mau mempermalukan namanya. Saya udah tweet beberapa hari sebelumnya. Kalau ini dilakukan sebetulnya ini justru menjadi iklan gratis gitu. Dan ini menurut saya tidak boleh lah. Marilah kita berlaku adil mulai dari pikiran, dari niat gitu. Dan kita juga sangat menyayangkan terjadinya
mutasi gara-gara itu ya. Harusnya kan bisa ada dialog, ada apa gitu, dievaluasi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Justru yang menimbulkan kegaduhan ini adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat sendiri. Ini yang kita lihat di dalam penanganan masalah COVID. Sebuah ironi gitu ya. Selama beberapa waktu ini pihak kepolisian, aparat penegak hukum tidak melakukan upaya-upaya yang serupa, misalnya terkait dengan pilkada di Jawa Tengah, di tempat-tempat lain, kerumunan-kerumunan di berbagai tempat yang cukup banyak gitu ya, dan hanya merupakan satu himbauan. Tetapi kepada Gubernur Anies Baswedan diperlakukan lain. Ini adalah sebuah sikap yang diskriminatif menurut saya, bahwa tidak ada peristiwa pidana di situ. Saya kira itu terjadi undang-undangnya. Jadi kita tidak pernah menduga akan ada sebuah bencana semasif ini dan itu tidak tertampung di dalam undang-undang karantina kesehatan. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh aparat terkait dengan pemanggilan hukum, apa yang disebut klarifikasi, saya tidak tahu di mana konsep klarifikasi di dalam hukum kita ya, di dalam penyelidikan maupun penyidikan. Tapi klarifikasi itu kemudian ada BAP-nya dengan 33 pertanyaan yang dijawab oleh gubernur sepanjang 9,5 jam. Ya, itu menurut saya satu hal yang tidak wajar. Kemudian juga ini catatan saya, Gubernur DKI kan bukan pihak yang melakukan apa yang disebut sebagai pelanggaran protokol kesehatan gitu ya. Dan bahkan berusaha untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi berupa denda. Dan tiba-tiba kemudian diperiksa atau diklarifikasi sebagai pihak yang diperiksa atau diklarifikasi. Jadi ini juga membuat kekacauan ya, kan seharusnya Kapolda maupun Pangdam itu merupakan di dalam koordinasi pemerintahan, gubernur itu mewakili pemerintah pusat untuk pengamanan. Nah, itu di bawah gubernur beradanya ya sebagai Forkopimda, memimpin. Meskipun tidak mengganggu koordinasi instansi vertikalnya. Tidak ada satupun saya kira yang bisa disangkakan, dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta gitu ya. Ataupun penyelenggara negara lain. Karena memang bunyinya begitu kalau kita lihat dari pasal-pasal yang ada. Jadi tidak ada urusan dari polisi untuk melakukan pemanggilan, apakah namanya klarifikasi dan sebagainya. Itu bisa disebut nanti abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan gitu. Dan mestinya itu Mendagri yang melakukan koordinasi. Kalau hal ini dilakukan secara konsisten di berbagai tempat ya harusnya beberapa gubernur dipanggil dong, ya kan? Tidak diskriminatif atau mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan karena ketidaksukaannya kepada yang bersangkutan. Itu menurut saya tidak bagus. Kita menyiapkan, tadi mitigasinya itu jelas, menutup jalan. Kalau kita tidak menyiapkan mitigasi yang bagus, pasti kan kita nggak akan menyiapkan penutupan, memohon untuk menggunakan jalan yang besar lah seperti itu kan. Itu kan artinya kita sudah menyiapkan gitu kan. Akan tetapi sekali lagi sebagaimana diungkapkan oleh keluarga dari Habib Rizik bahwa ini masa ini di luar perkiraan kita gitu. Sebenarnya undangan resmi hanya tidak sampai 30 orang. Iya, jadi gini, statementnya itu kurang lebih bisa disampaikan bahwa kita menghormati lah proses hukum seperti itu yang memang dimulai lah seperti itu. Ini kan baru penyelidikan. Akan tetapi di sini kita tekankan bahwa kita meminta kita sudah melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal. Artinya mitigasi untuk acara tersebut sudah dipersiapkan. Apa itu? Yang pertama, jalan kita memohon penggunaan jalan penutupan ya. Penggunaan jalan umum itu panjang. Artinya kita harapkan masa itu menyebar gitu. Kemudian titik-titik itu tertentu kita sediakan tempat cuci tangan. Kemudian kita sediakan banyak masker dari para donatur dan dari pihak internal juga. Kemudian hand sanitizer kita sediakan, protokol kesehatan terus kita umumkan bahwa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan selalu serta menggunakan masker. Kemudian juga poin kedua adalah yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita di sini DPP FPI menegaskan sebagaimana penjelasan Habib Rizik berkali-kali bahwa kita taat dengan hukum, akan tetapi dan juga kita tidak minta diistimewakan jamaah di masjid.
Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci, masjidnya juga suci, kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya.
Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video.